Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah masami aqwali lidzikrika wa subhina wa syarika wa amalan bika Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil ilmi wa akhrini bit taqwa wa jamini bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita memulai hancam baru. Kita mulai dari kias. Dalil yang keempat itu adalah kias. Kias. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil rabi' al-qiyas. Ta'rifuhu haziyatuhu at-talith arkanuhu al-aslu wal far'u wa hukmul asli wa ilatul hukmi. Ta'rifu al-qiyasu fi istilahil usuliyyin wa ilhaq waqi'atin la nasu ala hukmiha bi waqi'atin warada nasu bi hukmiha fil hukmi alladhi warada bihi nasu litasawil waqi'ataini fi ilatin hadal hukmi fi ilatin hadal hukmi fa idza dalana su'ala hukmin fi waqi'atin wa arafat ilatun hadal hukmi bi tariqin minat turuqil lati ta'rifu biha ilalul ahkam summa wajadat waqi'atun ukhra tusawi waqi'atun nasi fi ilatin tahaqqaqu illatul hukmi fiha fa innaha tusawi bi waqi'atin nasi bi hukmiha bina'un ala tasawihima fi ilatihi li annal hukma yujadu hayasu tujadu ilatu. Nah, ini coba jangan halamannya 52 ya. Dalil rabi al-qiyasu. Dalil yang keempat adalah kias. Yang pertama ta'rifuhu yang akan dibahas di dalam bab ini. Yang pertama adalah definisinya kias. Kemudian hajiyatuhu, kehujahannya kias. Jadi sejauh mana kias bisa dijadikan sebagai hujah di dalam menetapkan suatu hukum. Yang ketiga adalah arkanuhu, rukun-rukunnya kias, yaitu al-aslu. Di sini ada asal, wal far'u dan furu, wa hukmul asli dan hukum asal, wa ilatul hukmi dan ilatnya hukum. Jadi pembahasan di dalam bab ini adalah sekitar ta'rifnya kias, kehujahannya kias, rukun-rukunnya kias. Rukun tadi ada asal. Asal itu adalah nas yang ada di dalam Al-Quran atau hadis yang menetapkan kepada hukum. Hanya peristiwanya berbeda, beda peristiwanya, tapi hukumnya bisa sama karena ada alat yang sama. Ta'rifuhu, adapun definisinya kias. Al-qiyasu fil istilahil usuliyyin. Adapun kias menurut istilah ulama usul fikih, wa ilhaqu waqi'atin, yaitu mengaitkan suatu kejadian, menyambungkan suatu kejadian, la naso yang tidak nas, ada nasnya, ala hukmiha, kepada hukumnya itu peristiwa, biwaqi'atin, dengan suatu kejadian, warodana subi hukmiha,
yang ada nasnya dan sudah ada hukumnya. Fil hukmil ladzi warada bihi nas, yaitu di dalam hukum yang telah ada di dalam nas itu. Ditasawi waqi'ataini, karena ada kesamaan dua kejadian itu, dua peristiwa itu, dua kasus itu, fi ilatil hadal hukmi, di dalam elatnya hukum ini. Artinya bahwa sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita, kemudian tidak ada di dalam nasnya, maka ini harus dicari di Quran atau di hadis, ada enggak yang sama elatnya. Contohnya misalnya di Quran ada tentang khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, bahwa khamr itu diharamkan secara nas, jelas dalam Al-Quran hukumnya haram. Kemudian muncul minuman yang sama-sama memabukkan. Pamannya, maaf, kalau di kampung itu ada yang namanya kucubung misalnya. Kucubung digodok, diminum airnya, terlelah dia. Nah, berarti hukumnya kucubung nggak ada di Quran. Di Quran yang ada innamal khamru, bukan innamal kucubung. Atau minum-minuman yang lain yang tidak ada di Quran, misalnya yang memabukkan. Apa itu? Selain arak, apa yang kalian tahu tuh? Naon itu melingong itu, tapi deng-deng turunnya. Ya, hal-hal yang di Qurannya tidak ada, tapi memang ada kesamaan enaknya. Contohnya, maaf yang gampang aja kalau di kampung mah, kucubung digodok, gak ada kerjaan, diuyuk, cairna, telel lah dia, ngajajar tuh, ngecaprak ngomong lagi, setengah teeling, sebut eling, dan teeling, sebut teeling, dan memang teeling. Nah, itu hukumnya air kucubung itu bagaimana di Qurannya nggak ada itu nasnya. Oh, karena di sini ada kesamaan elat. Kenapa khamr itu diharamkan? Elatnya karena mabukkan. Nah, sekarang kucubung juga itu juga mabukkan. Berarti kalau memang ada kesamaan elat, pasti akan sama hukumnya. Maka di sini yang menjadi asalnya adalah haramnya khamr. Furu tentang pohon kucubung. Nah, yang ketiga adalah hukum yang asal haram. Nah, yang keempat adanya elatul hukmi. Nah, kalau memang kucubung dengan arak itu memang sangat berbeda, dan di Quran tidak ada kucubung terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran, berarti ini sementara kalau tidak ada kias, berarti ya kucubung nggak ada hukumnya nih. Tapi karena kita memakai analogi ya, baik kias, sehingga kucubung pun bisa diketahui hukumnya. Kenapa? Karena kucubung ada kesamaan elat dengan khamr, sama-sama mabukan. Minum kucubung mabuk, minum air kucubung mabuk, air khamr juga mabuk. Khamr diharamkan karena mabuknya. Nah, sekarang ada godogan kucubung itu memang tidak ada di dalam Qur'annya, tapi karena sama-sama mabukan, maka berarti haramnya khamr, elatnya mabukan. Nah, sekarang kucubungnya mabukan, berarti kalau sama-sama elatnya berarti kan sama hukumnya. Kucubung pun juga sama seperti khamr, itu dilarang alias haram. Kalau secara harfiah di Quran tidak terdapat, salafiyah tidak ada. Di Quran ada innamal khamru, tidak ada innamal kucubung itu. Tapi karena adat yang sama berarti lahirlah hukum yang sama. Khamr haram, kucubung pun juga haram. Nah, ini kias yang sejajar.
Nanti ada kias yang awalawi dan kias musawi. Ini kias musawi mungkin ini. Jadi definisinya kias adalah menurut ulama usul fikih mengkaitkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada suatu hukum yang jelas ada nasnya. Nah, di sini karena ada rukunnya dilihat kenapa khamr haram, karena memabukkan. Sekarang ada benda yang memabukkan, berarti hukumnya pasti bakal sama dengan khamr. Kenapa? Khamr pun haram karena memabukkan, pada setiap yang memabukkan hukumnya haram sebagaimana hukumnya khamr yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, barangkali itu untuk sementara mengenai ajak kita pengajian usul fikih ya. Jadi sekarang kita membaca baru sampai ke kias ya. Kias pun juga masih awal nih, baru definisi. Jadi intinya bahwa apapun yang memabukkan walaupun tidak terdapat di dalam Al-Quran, hukumnya akan sama dengan hukum yang Al-Quran di dalam Al-Quran terhadap khamr. Jadi setiap yang memabukkan adalah haram. Kullu khamrin muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap khamr itu memabukkan dan setiap memabukkan itu adalah haram. Jadi apapun yang memabukkan karena merupakan elat haramnya khamr, maka sama akan haram karena memiliki elat yang sama dengan khamr yang ada dalam Al-Quran. Saja barangkali yang sampaikan. Sampai di sini dulu, nanti insya Allah mungkin anak-anak ini tolong. Ini kan usul fikih itu setiap subuh Sabtu, jangan lupa ya. Kalau di rumah lupa lagi. Terus kalau tafsirnya malam subuh Kamis dan subuh Rabu. Kalau Riyadhus Shalihinnya adalah subuh Senin dan subuh Selasa. Jadi 2 malam hadis Riyadhus Shalihin, 2 malam Jalalain, dan 1 malamnya malam subuh Sabtu adalah usul fikih. Saja barangkali mudah-mudahan kita semuanya di rumah lebih aman, jaga kesehatan, jaga nama baik diri, jaga nama baik pesantren, jaga nama baik orang tua. Mudah-mudahan semuanya selamat, panjang umur, sehat, berkah, soleh, dan menjadi orang yang tawaf doa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta